Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Selamat datang di Rakit PC cuy. Di video kali ini kita akan rakit PC mini ITX menggunakan casing Silverstone SG13 teman-teman ya. Karena kemarin ada yang nanya, "Bang, ini lu di konten sebelumnya yang Silverstone SG13 warna putih power supply-nya pakai yang SFX. Coba dong pakai PSU ATX, bakal sempit atau enggak?" Terus juga kebetulan ini casingnya ada yang warna hitam dan gue juga baru sekarang nih nyobain Silverstone SG13 warna hitam ya. Jadi yowes kita bikin kontennya aja teman-teman ya. Oke, dan gak usah lama-lama, langsung aja kita rakit PC-nya. Oke, ini komponennya pada di luar teman-teman ya. Jadi rasanya kayak rakit PC baru. Biasanya gue kalau kayak gini gue pasang duluan komponennya. Padahal baru kemarin banget guys gue ngerakit pakai komponen ini buat bikin video update BIOS yang B660M ITX. Terus ada yang komen, "Bang, ini Silverstone cobain apa pakai PSU ATX gitu." Yang casing yang putih udah kagak ada kata gue. Kalau yang hitam ada, ya wes lah kita bikin konten lagi. Baik, mumpung casingnya ada belum kejual tuh ya, pakai deh. Oke, kita tutupin dulu SSD dulu apa ini dulu dah, cooler dulu. IS40X mana nih yang 1700 ya, ini ya. Nah iya ini, soalnya ini cooler apa namanya, ukurannya mikro teman-teman. Ukurannya mikro. Ini cooler belum ada LGS 1700 nya, jadi harus pakai bracket tambahan, beli lagi. Kenapa jadi mikro sih? Tadi ada WA masuk mau diituin casing mikro, jadi ngomong mikro udah gua, mana cooler mikro. Cooler mah adanya yang standar low profile itu. Oke, dan si cooler ini masangnya kebalik ya teman-teman ya. Ini plastiknya gue buka dulu deh, ntar gue lupa repot lagi. Itu piye ya, kalau nggak salah begini sih. Nah iya, tuh bautnya masih nempel tuh di situ tuh. Ini bener gak sih? Bener kan? Kayak longgar ya? Kayak bukan tempatnya. Apa gue salah ya ini? Salah kayaknya gue. Dilepas dulu deh. Enggak anjir. Iya kan ini teh nanti masuk begini. Tuh iya, kagak salah gue, bener ini. Kocak hari-hari. Nah gue lupa pasang yang hitam lingkaran ininya ada di dalam apa di luar ya. Luar baik deh. Kita buka dulu. Nah ini tuh gue masangnya gimana ya enaknya. Kemarin tuh begini, kalau nggak salah begini. Nyampe nggak sih kabelnya? Tunggu, gue mau jajal dulu. Loh, nggak muat, berarti begini. Nah iya begitu. Oke, pastanya mana pasta teh? Tadi teh udah ada. Sini aja lah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak deh. Buat ngerakit-rakit, sebatas ngerakit-rakit doang kok. Oke, begini ya. Nah ini harus dibalik teman-teman. Emang sedikit menyusahkan ini. Hehehe, mana ya? Nah harus begitu.
terus dibaut lagi. Itu. Jangan sampai menyon. Jangan sampai menyon. Nah, yang penting sih 2 biji ini dulu. Nah, baru sisanya nyusul. Kocak banget, kocak. Terus satu lagi. Sebenarnya enaknya pakai water cooling teman-teman ya, ukuran 120 mm gitu di casing SG13 tuh ya. Cari aja water cooling yang 120 mm buat kayak model begini mah udah cukup. Tunggu kita colokin. Oke, udah ya. Terus SSD yang tidak pernah SMP dan SMA. Oke. Hop. Ini aja udah 5 menit, kocak. Jangan bikin lama durasi. Oh ya, ini rakit gue tanpa VGA ya teman-teman ya. Ini kalau ada prosesor yang 12100 yang prosesor punya iGPU, asli ngebantu anjir kalau misalkan ada rakitan gini, incerannya cuma buat konten pakai PSU ATX gitu ya. Nah, jadi kebantu guys. Jadi kita nggak perlu capek-capek juga ngerakit. Sebenarnya masang VGA gampang sih. Apa gua harus punya VGA yang kecil kali ya, kayak model 1650 gitu. Cadangan nanti aja lah kalau ada yang ngejual. Nah, udah ya. Sekarang kita menuju ke casing. Oke, kita udah ada di casing ya, dan gue udah pretelin, udah pasang backplate ya. Di sini gue nggak ngasih tahu cara ngebukanya karena waktu itu udah pernah. Dan kalau teman-teman pengen tahu cara bukanya gimana, tonton aja video reviewnya ya. Harusnya tayang sebelum video ini ya. Jadi video review casing dulu, baru abis itu video rakitnya ya. Oke, sekarang kita pasang si motherboard ke dalam casing, kita baut, gede baut, BAWD baut. Oke. Nah, mudah-mudahan casing ini tidak menyusahkan saya ya dengan power supply ATX-nya. Oke. Soalnya pas kemarin pakai PSU yang SFX, gua nggak ngerasa kesulitan sih, seingat gue ya. Kalau misalkan gue salah ya maaf. Oke, colok atuh. Oke, situ kita pasang fan. Gue pasang fan 120 yang hitam polos. Tadi teh gue udah bawa, mana ya? Oh ini nih, Thermaltake. Kita pakai fan dari Thermaltake. Bautnya 2 biji aja lah, cukup ya. Kalau pakai fan, gue lebih saran teman-teman pakai fan yang ukuran 140. Ini tuh harusnya bisa sih ukuran 140, gue masih yakin deh. Oke, gue nggak pasang yang RGB yang polosan aja ini, non lampu, karena ya nggak kelihatan juga napa. Ayo. Nah, situ kita colokin di sini. Wah, ini kabelnya kabel retiau lagi, yang susah ditekuk-tekuk nih. Oke, ini sudah, ini 3 pin ya. Oke, sip, udah kecolok ya. Sekarang kita tutup casingnya, tapi sebelum ditutup gue ikat dulu. Ikat dulu. Nah, ditutupnya itu kan masukin front panel dan kawan-kawan teman-teman ya. Harusnya tadi masukin dulu ya, baru pasang kipas ya. Bodo amat lah. Oke, sama aja. Oke. Hup.
Hop, 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 hop. Ini dikunci, masuk ya. Bautnya itu yang kecil, setahu gue ada 4. Sini sama di sini di bawahnya ya. Oh ya, di bagian atas sini nih, di sini ada tempat hard disk dan SSD ya, hard disk 3,5 sama SSD 2,5. Gua tidak pasang ya. Kenapa bang gak dipasang? Soalnya gua tidak pakai SSD 2,5 ya, atau enggak nanti terakhir aja kita pasangnya ya. Soalnya kalau dipasang takutnya gue nanti kesusahan pada saat masang PSU gitu. Oke, ini colokan apa aja sih? Oh, ampun, USB 3. Oh, ini gimana nih? Gue harus ini dulu nih arah ininya. Ini mana depannya mana belakangnya sih? Oke, ini USB 3. Kok salah sih? Bener kan? Iya bener, kenapa dia ogah masuk? Apa emang gitu doang ya? Rasanya harusnya ada krek gitu loh. Ini nggak ada krek gitu ya? Oh ada tuh. Tidak kerasa aja. Oke, selanjutnya ini kabel Kuetiao ini punya Type C. Ya ini nggak usah dicolok juga sebenarnya, kagak apa-apa sih kalau lu nggak ada produk-produk Type C, tapi enaknya sih dicolok ya. Oke, ini dicolok. Ini rapihin aja nih, masukin ke kolong gini nih. Oke, terus audio dulu aja karena audio sedikit nyusahin. Audio di ujung. Nah, ini enaknya masuk ke motherboard nih, harusnya ada di kolongnya. Tapi nggak apa-apa deh. Nah ini dianu-anuin dulu. Paham nggak sih dianu-anuin? Dianu-anuin. Oke, ADD LED mana reset? Habis ADD LED reset. Habis reset power. Habis power LED. Habis power LED lagi. Oke, udah semua ya. Udah masuk. Ini dirapi-rapin aja nih ya. Ya, pendem-pendemin ke situ. Sekarang kita mau pasang power supply, tapi kameranya gue jauhin dulu. Oke, sekarang kita mau masukin power supply, tapi jangan lupa pasang ininya dulu ya teman-teman ya, karena ini pengait atau penyangga untuk si power supply ATX ya. Ini sebenarnya kalau pada saat masang motherboard kalian nggak lepas juga nggak apa-apa sih, cuma nanti bakal nyusahin kalian pas ngebaut apa namanya motherboard. Jadi enaknya sih dilepas. Tapi kalaupun nggak mau dilepas juga kagak apa-apa, sakarep mana. Tunggu guys, ini kabel ininya sangalan. Jadi jangan keluar-keluar. Oke. Nah, sebelum kita masukin, kita colokin dulu teman-teman ya. Oke. Jadi yang dicolok itu adalah 24 pin tentunya ya. Oke. Jadi colokin dulu teman-teman. Kalau teman-teman nggak colokin duluan, nanti lo akan kesusahan. Oke, ini udah masuk ya. Udah rapat belum sih? Kayak belum rapat. Nah, nyolokinnya juga jangan sampai itu apa sih namanya? Salah lubang. Ini harusnya gue colokin dulu ya ini ya. Kalau misalkan dipasang dulu ininya, jadi sedikit susah. Oke, kalau udah, ini kabel-kabel tuh awas, dianu-anuin dulu. Paham gak sih kalian tuh maksud gue dianu-anuin, dirapihin? Aduh susah banget sih ngomongnya dianu-anuin. Oke, nah ini begini ya. Kipasnya di luar ya, soalnya anginnya kan keluar. Oke, habis itu dibaut pakai baut. Oke, di PAWD.
rapihin kabel yang itu nanti dulu teman-teman, kita baut-baut dulu aja. Oke. Sebenarnya nggak ada patokan khusus sih, selama dia tidak mengganggu kipas, baik kipas cooler ataupun kipas yang depan, itu udah cukup ya. Berantakan dikit di dalam kagak ngapa teman-teman, tidak apa-apa. Ceknya gampang, di sini bagian bawah teman-teman pasti nih kipas ini udah muter. Nah di sini muter gak? Kalau di situ kagak muter, geser-geserin. Nah, ini kan asa numpuk tuh. Nih naikin di sini. Pasti juga nih kipas ini muter kagak ada hambatan. Oh ya, pastikan semua tidak ada hambatan, tidak ada kabel dari power supply yang ngeganggu si kipas depan. Dan enaknya sih itu ya, pakai power supply yang full modular aja. Ini tuh bagaimana sih, begini ya kalau nggak salah. Nah ini kalau mau dipasang silahkan. Nah, ini masuk ke dalam kolong soalnya ini. Kalau ini ngeganggu, geser aja ke sini nih. Ini jangan sampai ngeganggu lah. Ini tempatku, jangan kau ganggu. Nah, kalau udah dibaut aja. Tapi fleksibel sih. Ini kalau lu nggak pakai hard disk, nggak pakai SSD 2,5, nggak dibaut juga ya kagak apa-apa teman-teman. Setelah ini teman-teman boleh pastiin nyala dulu, habis itu ditutup. Atau mau langsung ditutup kalau udah kayak gue meyakin, ya kagak ngapa juga guys. Oke, satu lagi. Nah kalau udah gini pasti lagi nih kipas di sini sudah muter tuh ya. Tidak ada kabel-kabel yang mengganggu. Nah, udah semua tuh. Di sini juga kelihatan ya, tidak ada yang ngeganggu kipas ini maupun kipas depan ya. Makanya tadi gue saranin enakan pakai radiator. Jadi biar nggak terlalu ngeganggu. Dan pakai PSU yang SFX enaknya. Oke, kalau udah tutup deh. Hup. Jadi tekan dulu ke bawah, habis itu dorong. Habis dorong, kita baut lagi. Ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Kalau udah gini, yo wes. Kelar tuh guys. Berapa menit kita rakit sampai sini? Berapa ya? 15 atau 20 menit gitu. Pokoknya udah kelar deh kalau udah gini, tinggal nyalain. Oke, ini dia udah jadi ya teman-teman ya, udah gue colokin, langsung aja bismillahirrahmanirrahim menyala. Oke, ya PSU-nya ada lampunya, kocak, gue kira kagak ada. Ya, oke, kurang lebih begitu rakitan di casing ini ya. Intinya pakai power supply yang ATX di casing ini masih bisa teman-teman ya. Cuman kalau kalian rakitnya kompleks seperti ada hard disk 3,5 ya, mungkin akan sedikit nyusahin gitu teman-teman ya. Dan kalau power supply-nya non modular kayak gue tuh banyak banget kabel yang numpuk, itu juga mungkin akan sedikit nyusahin ya. Pesan gue mah casing ini tuh enaknya ya, Mobo Micro, terus coolernya radiator 120 di depan, PSU SFX, VGA-nya yang 2 kipas, udah cukup tuh yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau rakit standar ya, mini ITX kayak gini, VGA 2 fan, di depannya kasih kipas, ada SSD 2,5, ada hard disk 3,5, ada PSU ATX, itu juga dia masih bisa. Cuman kalian harus pinter-pinter aja atur kabel manajemennya ya. Kalau gue mungkin kalau banyak komponennya ya, apalagi di sini ada hard disk 3,5, mungkin udah kesel kali ya, udah ada emosi gitu. Apalagi kalau kalian harus RGB nih, di atas RGB, di sini RGB gitu ya. Di sini ada RGB ya. Kalau misalkan kayak gitu mungkin ngaturnya mungkin repot, mungkin tidak ya. Intinya balik lagi ke kaliannya masing-masing. Untuk casingnya di harga segini worth it teman-teman. Kalau kalian minat mah gas aja, ini udah bagus kok. Ini juga casingnya nanti kayaknya bakal gue jual ya di Tokopedia gue, Gani GP. Kalau kalian
minat mampir aja ke Tokopedia gue. Kalau masih ada ya udah berarti bisa dibeli, kalau nggak ada ya wes ya. Yang jelas gue jual casingnya lebih murah. Ini casingnya juga baru datang, gue rakit kemarin pas testing, terus sama ini nanti langsung masuk box lagi, jadi masih kinclong banget ya. Oke, paling segitu aja teman-teman. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat.